Zimbabwe, sebuah negara yang terletak di selatan benua Afrika, dikelilingi oleh Botswana, Mozambik, Afrika Selatan, Zambia, dan Namibia. Ibu kotanya adalah Harare, bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga kota terbesar di negara ini. Pernah dijajah oleh Inggris, Zimbabwe mengadopsi bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa resminya. Yang menarik, Zimbabwe memiliki 16 bahasa resmi, menjadikannya negara dengan jumlah bahasa resmi terbanyak di dunia menurut Guinness World Records. Zimbabwe pernah menjadi saksi bisu dari hiperinflasi yang begitu parah hingga nilai uangnya seakan-akan hanya selembar kertas. Bayangkan, harga barang bisa melonjak berkali-kali lipat dalam sehari. Untuk bertahan hidup, warga Zimbabwe terpaksa menggunakan berbagai mata uang asing seperti dolar Amerika, rand Afrika Selatan, bahkan hingga euro dan pula Botswana. Toko-toko di sana bagaikan pasar internasional mini, di mana Anda bisa membayar dengan mata uang apapun yang Anda punya. Namun, peralihan yang cepat dan sering ini membuat perekonomian Zimbabwe semakin tidak stabil. Akhirnya, pada tahun 2018, pemerintah memutuskan untuk kembali ke akarnya dengan menjadikan dolar Zimbabwe sebagai mata uang resmi. Tahun 2008 sampai 2009 menjadi mimpi buruk ekonomi bagi Zimbabwe. Inflasi meroket hingga tak terkendali, menghancurkan nilai mata uang mereka. Bayangkan, uang kertas 100 miliar dolar Zimbabwe yang dulu mungkin bisa membeli sebuah mobil, kini hanya cukup untuk 3 butir telur. Bank sentral terus mencetak uang tanpa henti, seolah-olah mencoba mengejar bayangan. Uang pecahan 100 triliun dolar Zimbabwe bertebaran di mana-mana, namun tak lebih berharga dari selembar kertas biasa. Saking tidak bernilainya, banyak warga Zimbabwe yang menjadikan uang ini sebagai souvenir unik untuk turis. Kebijakan radikal Robert Mugabe mengubah Zimbabwe menjadi ladang eksperimen ekonomi yang gagal total. Program reformasi agraria yang dipaksakan justru memicu kelaparan massal. Dengan mesin pencetak uang yang bekerja tanpa henti, harga-harga di Zimbabwe terus naik bagaikan roket, sehingga para warga Zimbabwe harus berlari secepat kilat ke toko hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari sebelum harganya kembali melonjak. Dalam kegelapan dini hari 18 April 1980, sebuah bangsa baru lahir. Zimbabwe, negara terakhir di Afrika yang lepas dari cengkeraman kolonial Inggris, mengibarkan benderanya dengan bangga. Warna-warna cerah pada bendera itu bukan sekadar hiasan, melainkan simbol perjuangan panjang rakyatnya. Hijau melambangkan jantung kehidupan bangsa pertanian. Emas melambangkan kekayaan alam yang melimpah, yang menjadi pondasi ekonominya. Merah melambangkan warna darah yang tumpah dalam perang pembebasan, menjadi pengingat akan pengorbanan para pahlawan. Hitam melambangkan warna kulit mayoritas penduduk, merepresentasikan identitas nasional. Segitiga putih melambangkan perdamaian yang didambakan setelah konflik panjang. Bintang merah berkilau terang menjadi lambang aspirasi dan cita-cita bangsa. Dan burung emas, Green Zimbabwe, adalah simbol kebanggaan nasional yang telah menyaksikan sejarah panjang negeri ini. Legenda reggae, Bob Marley, tak sekadar musisi. Ia adalah suara perlawanan bagi jutaan orang kulit hitam di dunia. Ketika Zimbabwe merdeka, merebut kembali tanah airnya dari cengkeraman kolonialisme, Marley tak ragu untuk terbang lintas benua. Dengan kocek pribadi, ia memboyong band dan peralatannya, menyanyikan lagu-lagu pembebasan di hadapan 40.000 penonton yang memadati stadion. Meski konser sempat ricuh karena antusiasme massa yang membludak, semangat Marley tak padam. Keesokan harinya, ia kembali tampil, kali ini dengan penonton yang 2 kali lipat lebih banyak. Marley membuktikan bahwa musik bukan hanya hiburan, tapi juga kekuatan yang mampu menyatukan dunia dan menginspirasi perjuangan. Tersembunyi di balik bayang-bayang krisis ekonomi, negeri ini adalah rumah bagi 5 situs warisan dunia UNESCO yang memukau. Saksi bisu kejayaan kerajaan Butua yang pernah menguasai wilayah ini antara abad ke-15 hingga ke-17. Atau menjelajahi monumen nasional Zimbabwe besar yang konon katanya adalah ibu kota legendaris Ratu Sheba.
Siapa yang tak terpukau oleh keindahan alam Afrika? Zimbabwe, negara di jantung benua hitam ini, menyimpan segudang pesona alam yang luar biasa. Salah satunya adalah air terjun Victoria, keajaiban dunia yang mendobrak indera dengan derasnya air terjun setinggi lebih dari 100 meter membentang sepanjang lebih dari 1 kilometer di sungai Zambezi. Gemuruh airnya yang menggelegar bagaikan suara dewa, menciptakan kabut pelangi yang menyelimuti kawasan sekitar. Tak heran jika air terjun Victoria menjadi magnet bagi para petualang dan pencinta keindahan alam dari seluruh dunia. Selain air terjun Victoria, Zimbabwe juga memiliki Danau Kariba, danau buatan terbesar di dunia yang membentang megah di perbatasan Zimbabwe dan Zambia. Dengan panjang mencapai 220 km dan kedalaman hingga 97 meter, danau ini layaknya lautan mini yang menampung beragam flora dan fauna. Pemandangan matahari terbenam di Danau Kariba adalah momen yang tak boleh dilewatkan, di mana langit menyala dengan warna-warna hangat, memantulkan keindahannya di permukaan air yang tenang. Di pedalaman Zimbabwe, perut buncit seorang pria bukan sekadar bentuk tubuh, melainkan simbol kemakmuran yang dihormati. Jauh dari hempasan ombak, kepercayaan akan putri duyung tetap hidup di hati masyarakat. Makhluk mitologi ini, dengan pesonanya yang misterius, seringkali menjadi kambing hitam atas musibah yang menimpa, dari penculikan hingga nyawa yang melayang. Bayangkan, hidup di negara di mana rata-rata seseorang hanya bisa berharap hidup hingga usia 50-60 tahun. Itulah kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat Zimbabwe pada tahun 2016. Malaria dan kolera menjadi ancaman nyata, sementara jutaan orang berjuang melawan kelaparan. Krisis kesehatan yang parah ini diperparah oleh minimnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis, membuat harapan hidup semakin menipis. Namun, di tengah kegelapan ini, semangat juang rakyat Zimbabwe untuk bangkit kembali terus menyala. Siapa sangka, di balik tantangan yang dihadapi, Zimbabwe justru menorehkan prestasi gemilang dalam hal pendidikan. Dengan tingkat literasi hampir 90% pada tahun 2015, negara ini berhasil mengungguli banyak negara lain di Afrika. Angka ini membuktikan bahwa Zimbabwe adalah salah satu negara dengan masyarakat paling terpelajar di benua hitam. Itulah fakta tentang negara Zimbabwe, sebuah negara yang terletak di benua Afrika bagian selatan, yang sempat mengalami krisis yang sangat parah hingga uang di negara mereka seperti tidak berharga.